Teman-teman yang dirahmati Allah, kali ini saya akan mencoba membacakan khutbah Jumat dengan tema menjaga diri dan keluarga dari siksa neraka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala Ya ayyuhan nasu attaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd. Faya ibadallah usi nafsi wa antum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Saudaraku yang dirahmati Allah, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat-Nya. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Dan mari kita tingkatkan ketakwaan kepada Allah dengan menjalankan perintah dan menjauhi larangannya. Saudaraku yang dirahmati Allah, setiap mukmin tentulah menginginkan agar dirinya menjadi orang yang bahagia di dunia terlebih di akhirat bersama-sama dengan keluarganya. Alangkah ruginya ketika kita berusaha mengejar kebahagiaan dunia namun ternyata celaka di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Tahrim ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran waquduhan nasu wal hijaratu 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Lantas dengan apa dan bagaimana seseorang melindungi diri dan keluarganya dari api neraka? Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Di antara kiat melindungi diri dan keluarga kita dari siksa api neraka adalah yang pertama, bekali keluarga dengan ilmu. Ilmu merupakan perkara yang sangat penting dan dipentingkan oleh Islam. Ia merupakan poros dan asas kebaikan. Dengan ilmu, seseorang mengenali kebaikan yang mengantarkan ke surga dan dapat membedakannya dengan keburukan yang menjerumuskan ke neraka. Dengan ilmu pula, seorang muslim dapat mengetahui tugas dan kewajibannya kepada Allah. Singkatnya, ilmu adalah bekal sekaligus panduan dalam mengarungi kehidupan dunia menuju kehidupan akhirat. Bahkan Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Dimudahkan masuk surga mengandung makna dijauhkan dari neraka. Dalam Islam, mencari ilmu hukumnya adalah wajib, sebagaimana diterangkan oleh banyak ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Di antaranya sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Rasulullah SAW bersabda, "Talabul ilmi fariidhatun ala kulli muslim."
Mencari ilmu hukumnya fardu, wajib bagi setiap muslim. Oleh karena itu, dalam ajaran Islam, kewajiban seorang kepala keluarga dalam rangka membimbing keluarganya menggapai ridho Allah, selamat dari neraka, adalah dengan mengajarkan ilmu kepada mereka. Paling tidak seorang muslim belajar ilmu fardu ain dan mengajarkannya kepada orang yang menjadi tanggung jawabnya, yaitu anak dan istrinya. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Yang kedua adalah didik mereka menjadi pribadi yang beradab. Di antara penyebab berbagai masalah dunia Islam saat ini adalah problem ilmu dan ketiadaan adab. Maka solusi mendasar bagi persoalan umat Islam saat ini adalah pendidikan yang berbasis adab. Ini penting menjadi perhatian, sebab mengingat pendidikan formal saat ini telah kehilangan ruh adab. Berbagai kasus kejahatan yang melibatkan anak-anak muda dan pelajar merupakan salah satu bukti lembaga pendidikan formal hampir gagal menanamkan adab kepada para peserta didik. Oleh karena itu, dibutuhkan pendidikan berbasis adab yang bermula dari pendidikan keluarga. Karena memang pada asalnya tanggung jawab utama dan pertama pendidikan, yaitu taklim dan ta'dib terhadap anak, adalah para orang tua. Saudaraku yang dirahmati Allah, yang ketiga adalah ajak keluarga melakukan ketaatan. Upaya selanjutnya dalam rangka melindungi diri dan keluarga dari api neraka adalah senantiasa melakukan ketaatan kepada Allah dan meninggalkan maksiat. Ketaatan pertama yang harus menjadi perhatian seorang muslim dalam mendidik keluarganya adalah tauhid dan sholat. Sebab tauhid merupakan kebaikan yang paling baik. Karena kebaikan dan ibadah yang dikerjakan seorang hamba harus tegak di atas tauhid. Tauhid merupakan kunci surga dan jalan keselamatan dari neraka. Bahkan tauhid merupakan tujuan hidup manusia di dunia ini. Oleh karena itu, seluruh nabi dan rasul diutus oleh Allah untuk mengajak manusia mentauhidkan Allah Ta'ala. Sedangkan sholat merupakan tiang agama dan rukun Islam yang kedua. Betapa pentingnya sholat hingga Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita untuk menyuruh anak kita melakukan sholat bila telah berusia 7 tahun dan memukulnya apabila telah berusia 10 tahun dan dia belum mengerjakan sholat. Ini menegaskan pentingnya peran orang tua dalam mendidik anaknya mendirikan sholat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha." Dan perintahkanlah keluargamu melaksanakan sholat dan bersabarlah dalam mengerjakannya. Quran Surat Thaha ayat 132. Yang keempat adalah larang keluarga kita melakukan maksiat. Selain ilmu, adab, dan perintah melakukan ketaatan, upaya melindungi dan membentengi diri dan keluarga dari api neraka hendaknya dilakukan pula dengan melarang mereka dari berbuat maksiat. Maksiat pertama yang harus dihindarkan dari keluarga kita adalah syirik. Sebab syirik merupakan dosa yang akan menyebabkan pelakunya kekal di dalam neraka. Orang yang melakukan kesyirikan dan meninggal dunia dalam keadaan tidak bertaubat dari dosa syirik, maka dosanya tidak diampuni dan ia kekal di dalam neraka. Sebagaimana firman Allah, "Innahu man yushrik billahi faqad harramallahu alaihi al-jannata wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar." Sesungguhnya orang yang berbuat syirik, maka Allah haramkan baginya surga, dan tempatnya ialah neraka. Tidak ada bagi orang-orang zalim itu penolong sedikit pun. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 72. Selanjutnya, maksiat yang harus dijauhkan oleh seorang muslim dari keluarganya adalah dosa-dosa besar, lalu kemudian dosa-dosa kecil, dan perilaku tercela lainnya. Dan hendaknya seorang muslim tidak meremehkan perbuatan dosa, sekecil apapun dosa tersebut, karena setiap dosa mengundang kemurkaan Allah Ta'ala.
Yang kelima adalah bimbing keluarga untuk selalu ingat kepada Allah dan berzikir kepadanya. Dalam banyak hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan fadilah atau keutamaan dan kedudukan zikir. Di antaranya sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Tirmizi dan Ibnu Majah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa zikir merupakan sebaik-baik amalan, paling suci di sisi Allah, mengangkat derajat seorang hamba di sisi Allah, dan lebih baik dari menginfakkan emas dan perak, dan lebih baik dari bertemu dan berperang melawan musuh. Dalam hadis lain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mempermisalkan orang berzikir itu seperti orang hidup dan orang yang tidak berzikir seperti orang mati. Selain itu, ibadah zikir juga memiliki manfaat yang sangat banyak, baik dalam kehidupan dunia maupun akhirat. Oleh karena itu, sepantasnya seorang muslim, khususnya kepala keluarga, menganjurkan keluarganya agar anak dan istrinya untuk memperbanyak zikir kepada Allah. Hal ini termasuk salah satu langkah seseorang dalam upayanya menghindarkan keluarganya dari neraka. Saudaraku yang dirahmati Allah, akhirnya berpulang pada ilmu, keteladanan, dan doa. Langkah dan upaya menjaga diri dan keluarga dari neraka, seperti telah dijelaskan di depan, tidak akan berjalan dengan maksimal tanpa taufik Allah, bekal ilmu dan keteladanan dari orang tuanya. Dan setelah menempuh usaha-usaha di atas dengan memperbanyak ilmu, maka seseorang hendaknya menyerahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala melalui doa. Wallahu a'lam bissawab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran waquduhan nasu wal hijaratu 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Faya ibadallah, usi nafsi wa antum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimissalah.